Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman SMK Negeri 2 Denpasar dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi literasi keuangan mengenai pentingnya asuransi untuk memitigasi risiko finansial tak terduga. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Maria Feby Vivian Winanda Rampu, akrab disapa sebagai Feby, dari Universitas Udayana selaku pemateri pada hari ini. Ya, setiap dari kita pasti punya jadwal harian atau to-do list yang ingin kita lakukan dari hari Senin sampai Minggu atau dari pagi sampai malam. Misalnya dari pagi sampai siang sebagai pelajar tentunya teman-teman pergi bersekolah, kemudian setelah itu sorenya, siang ke sorenya setelah pulang sekolah ada yang bermain atau nongkrong bersama teman-temannya atau ada yang pergi les, bimbel, atau ada yang langsung ke rumah, pulang tidur siang, atau membantu kedua orang tua. Dan juga pada malam harinya, sebelum tidur, ada yang mengerjakan tugas, baru setelah itu tidur. Tapi apakah kegiatan kita ini benar-benar berjalan sesuai dengan jadwal? Tentunya tidak ya, karena selalu ada kejadian tak terduga. Kita memang bisa merencanakan jadwal harian, tapi kita tidak bisa memprediksi bahwa kegiatan itu akan benar-benar 100% sesuai yang kita rencanakan. Misalnya, besok di jam 4 sore, kita rencananya mau pergi bersama teman-teman. Tapi ternyata besok di jam 4 sorenya hujan deras, sehingga kita terpaksa membatalkan rencana kita. Nah, inilah yang disebut dengan ketidakpastian. Jadi ketidakpastian adalah kejadian yang tidak bisa kita duga dan bisa terjadi kapan saja. Ketidakpastian inilah yang menjadi bagian penting dari sebuah resiko. Kalau sebuah ketidakpastian ini menyebabkan kerugian, maka jadilah resiko. Jadi, bisa disimpulkan bahwa resiko ini muncul karena adanya ketidakpastian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sudah membahas nih kaitannya ketidakpastian dengan risiko. Selanjutnya kita akan membahas apa sih itu sebenarnya risiko finansial. Jadi risiko finansial itu adalah kemungkinan terjadinya kejadian tak terduga yang menyebabkan kerugian atau pengeluaran uang dalam jumlah yang besar. Jadi seperti namanya, risiko finansial ini risiko yang menyebabkan kerugian pada jumlah yang besar, bisa keuangan, kerugian secara material gitu ya. Jadi dari definisi ini bisa kita tarik 3 poin penting. Yang pertama ada kemungkinan, jadi bisa terjadi tapi tidak tahu kapan. Bisa besok, lusa, bulan depan, minggu depan, kita nggak tahu. Kemudian tak terduga. Tak terduga ini artinya datang tiba-tiba. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja datang. Misalnya tiba-tiba sakit mendadak, flu mendadak, atau demam mendadak, seperti itu. Dan yang terakhir itu kerugian. Kerugian ini bisa mengganggu kondisi keuangan seseorang. Tapi apakah sebuah kejadian itu bisa dikatakan sebagai risiko? Apakah semua kejadian yang kita alami, peristiwa yang kita alami itu bisa terjadi yang namanya risiko? Tentu tidak. Jadi ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar sebuah kejadian itu bisa dikatakan sebagai risiko. Yang pertama tentunya adanya ketidakpastian. Tentu ya, kalau berbicara mengenai risiko pasti ada hubungannya dengan ketidakpastian. Jadi kita tidak tahu pasti apakah akan terjadi atau tidak. Jadi kita harus nggak tahu nih kapan sih bakalan terjadi gitu. Misalnya besok hujan atau tidak ya kita nggak tahu gitu. Besok kita sakit atau enggak ya kita nggak tahu gitu ya, karena itu belum pasti gitu. Yang kedua adanya kerugian. Kerugian ini harus dapat diukur. Kerugian ini maksudnya yang dapat diukur secara material. Tentunya kalau kita berbicara mengenai risiko finansial, kerugiannya harus diukur secara material. Misalnya rugi uang karena misalnya barang kita rusak, kemudian rugi kesehatan karena sakit, tentunya pasti juga mengeluarkan uang seperti itu. Dan yang terakhir adanya penyebab gitu. Risiko itu nggak muncul secara tiba-tiba boom, simsalabim ada risiko. Nggak, risiko itu ada penyebabnya. Seperti pepatah mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi risiko itu hanya muncul karena ada hal yang memicu. Misalnya, risiko karena rumah kebakaran. Itu ya rumah rusak karena kebakaran gitu risikonya. Terus disebabkan oleh kebakaran yang tentunya penyebab kebakaran itu adalah korsleting listrik mungkin, gas bocor atau gas meledak seperti itu ya. Harus 3 unsur ini harus terpenuhi agar sebuah kejadian dikatakan sebagai risiko. Kalau salah satu nggak ada, ya maka tidak bisa kita sebut sebagai dengan risiko. Apa aja contoh risiko finansial yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu adalah sakit mendadak, ya risiko finansial karena kita sakit mendadak, akibatnya harus ke dokter atau ke rumah sakit, dan tentunya membayar biaya
perobatan yang mahal gitu. Yang kedua, resiko kehilangan barang karena dicuri. Ya harus mengeluarkan uang juga, risiko finansial juga karena harus beli baru gitu. Yang ketiga, risiko finansial karena bencana alam, akibatnya rumah rusak atau barang rusak gitu ya. Contohnya seperti banjir yang melanda saudara-saudara kita di Pulau Sumatera pada beberapa bulan lalu, tentunya hal ini menyebabkan kerugian yang dalam jumlah yang besar ya, karena rumah rusak, barang-barang rusak, seperti itu. Dan yang keempat, risiko karena orang tua sakit atau kehilangan pekerjaan. Jadi akibatnya keluarga sulit bayar SPP dan kebutuhan sehari-hari juga tidak terpenuhi karena kalau misalnya orang tua sakit atau kehilangan pekerjaan tentunya tidak ada pemasukan gitu ya dalam sebuah keluarga. Nah, resiko finansial ini bisa mengganggu tabungan atau keuangan keluarga kita, bahkan rencana sekolah kita. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri kita jangan sampai nih terkena dari resiko finansial? Jawabannya adalah dengan asuransi. Jadi asuransi itu solusi yang tepat bagi kita untuk mengatasi risiko. Karena prinsipnya asuransi itu seperti kita mengalihkan risiko kita kepada pihak lain, atau dalam hal ini perusahaan asuransi yang disebut dengan penanggung, karena dia menanggung risiko kita. Dan kita kalau sudah mengalihkan risiko itu namanya kita tertanggung. Dan kita tidak semata-mata juga langsung mengalihkan risiko kita. Jadi kita tinggal membayar iuran atau premi untuk mengalihkan risiko kita. Nah, kalau di masa depan misalnya ada kejadian yang merugikan kita, tentunya sudah ditanggung oleh perusahaan asuransi atau asuransi gitu ya, asuransi yang akan menanggung. Nah, klasifikasi asuransi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu berdasarkan pengelolaan dananya. Asuransi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama asuransi konvensional. Jadi pemindahan risiko dengan menggunakan premi dan polis. Jadi konvensional itu menggunakan premi dan polis. Premi itu iuran, ya tadi ya, iuran rutin yang kita bayarkan kepada perusahaan asuransi. Dan polis itu adalah dokumen tanda kita menjadi peserta asuransi. Jadi seandainya ketika kita mengalami kerugian atau risiko di kemudian hari, maka dengan polis inilah kita menebus kerugian kita kepada perusahaan asuransi. Dan yang kedua, asuransi syariah, ya seperti namanya ya, berdasarkan prinsip syariah, yaitu ajaran agama Islam, gitu, nilai-nilai agama Islam. Kemudian yang kedua, berdasarkan tujuan operasionalnya, asuransi ini dibagi menjadi asuransi komersial. Itu asuransi untuk memperoleh keuntungan. Biasanya hubungannya ini dengan saham gitu, yang dilakukan atau peserta asuransinya ini adalah perusahaan-perusahaan atau perseroan terbatas gitu ya. Dan asuransi sosial. Jadi asuransi yang kegiatannya menyediakan jaminan sosial. Kalau teman-teman pernah mendengar yang namanya Taspen atau Azabri, itu adalah contoh asuransi sosial. Atau ketika teman-teman nih yang sudah mendaftar atau punya kartu BPJS Kesehatan, sebenarnya teman-teman sudah mendaftarkan diri teman-teman ke asuransi sosial. Dan yang ketiga, berdasarkan jenisnya, asuransi itu dibagi menjadi asuransi jiwa dan asuransi umum. Jadi asuransi jiwa ini asuransi yang berkaitan dengan risiko kehidupan seseorang. Jadi ketika seseorang cacat atau meninggal dunia gitu, itulah yang akan ditanggung oleh asuransi jiwa. Kemudian yang kedua, asuransi umum. Jadi asuransi ini berkaitan dengan harta benda atau secara benda gitu, kebendaan gitu. Misalnya asuransi kendaraan bermotor yang menanggung kerugian akibat kerusakan motor dan lain sebagainya gitu. Nah, dari tadi kita sudah membicarakan mengenai risiko, risiko finansial, ketidakpastian, asuransi, bahkan klasifikasi asuransi. Pasti muncul pertanyaan dari teman-teman, bagaimana asuransi ini bisa dikatakan memitigasi risiko finansial? Kenapa asuransi ini disebut sebagai solusi yang tepat? Gimana caranya asuransi itu bisa memitigasi risiko finansial kita? Nah, asuransi itu melakukan manajemen risiko. Ketika kita mengalihkan risiko kita kepada perusahaan asuransi, jadi asuransi itu mengelola risiko kita dengan konsep atau pooling of risk. Jadi pooling of risk ini adalah perusahaan asuransi ini mengumpulkan premi. Jadi ketika kita mendaftar perusahaan asuransi, peserta-peserta itu mengalihkan risikonya kepada asuransi, tentunya mereka menyerahkan premi ya, dan premi itu dikumpulkan oleh perusahaan asuransi. Jadi satu, jadi setiap peserta yang mendaftar atau mengalihkan risikonya, preminya itu dikumpulin sama perusahaan asuransi, itu akan menjadi dana bersama atau pool. Jadi akan dikumpulkan jadi satu dana bersama. Kemudian ketika salah satu peserta asuransi ini mengalami kerugian gitu, nah dana bersama inilah yang digunakan untuk membayar kerugian tersebut gitu. Nah, dari konsep ini tuh muncul ada yang namanya teori law of large number.
Jadi law of large number itu artinya semakin banyak orang atau peserta yang mengikuti atau mendaftar asuransi atau mengalihkan risikonya kepada asuransi, maka perusahaan asuransi ini bisa menghitung secara akurat kerugian yang kita alami di kemudian hari. Sehingga ini premi yang dihitung ini akan tepat gitu, akan dibayar atau kita akan mendapatkan premi yang tepat sesuai dengan kerugian yang kita alami. Sehingga kita tidak perlu membayar premi yang banyak-banyak gitu ya. Seperti itu. Jadi inilah kenapa perusahaan asuransi ini solusi yang tepat untuk memitigasi risiko keuangan kita dengan adanya konsep pooling of risk ini dan law of large number. Oke, tentunya teman-teman penasaran ya, bagaimana sih saya sebagai pelajar gitu ya bisa mendaftar asuransi? Nah, yang pertama itu pasti teman-teman harus diskusikan dulu dengan orang tua atau keluarga teman-teman, karena teman-teman tentunya masih pelajar ya, harus diskusikan dulu mau asuransi yang seperti apa, jenisnya seperti apa, kebutuhannya apa. Jadi teman-teman harus diskusikan semuanya kepada orang tua atau keluarga. Dan pilih juga sesuai dengan budget yang keluarga atau orang tua teman-teman miliki gitu. Yang kedua, setelah teman-teman menentukan jenis asuransi, berdiskusi dengan orang tua gitu ya, pilih perusahaan asuransi dan ingat harus pilih sesuai perusahaan yang terpercaya gitu. Jangan mau ketipu karena sekarang kan banyak tuh scam atau phishing dari perusahaan asuransi yang abal-abal. Gimana sih kita harus mengecek perusahaan asuransi itu abal-abal atau enggak? Jadi teman-teman bisa cek dulu ya kepastian atau keaslian perusahaan asuransi itu di https://sikapiuangmu.ojk.go.id. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Lalu setelah teman-teman nih, oke aku mantap nih mau di perusahaan A untuk mendaftar asuransi ya. Teman-teman bisa aja langsung hubungi agen atau kunjungi website gitu ya kalau teman-teman mau mendaftar secara online atau teman-teman kalau mau mendaftar secara offline ya langsung aja datang ke perusahaan asuransinya. Kemudian tentunya kalau mau daftar asuransi, siapkan dokumen yang diperlukan gitu ya. Misalnya akte buat teman-teman yang belum punya KTP, KTP kalau teman-teman sudah berusia 17 tahun ke atas, KK, dan lain sebagainya. Ya, pokoknya dokumen yang diperlukan lah untuk mendaftar asuransi. Kemudian ya tentunya setelah itu isi formulir pendaftaran, ya ketika kita mendaftar sesuatu juga pasti mengisi formulir pendaftaran gitu ya, tidak hanya asuransi gitu. Pengisian ini bisa dilakukan bersama orang tua atau wali kalau teman-teman masih bingung gitu ya. Karena tentunya pasti ada beberapa istilah yang kita masih bingung gitu ya kalau kita mau mengisi formulir asuransi. Jadi bisa diisi bersama dengan orang tua. Dan yang terakhir pastinya bayar premi asuransi ya. Kalau kita sudah mendaftar asuransi pastinya bayar iuran rutin gitu. Iuran premi rutin dan setelah kita membayar iuran itu pasti resiko kita sudah langsung ditanggung oleh perusahaan asuransi gitu. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan polis nih sebagai tanda bukti kalau teman-teman sudah menjadi peserta asuransi. Oke, nah ini dia slide terakhir, tapi sebelum aku menutup presentasi sosialisasi hari ini, aku mau mengutip quotes dari film Kung Fu Panda ya. Kalau teman-teman pernah menonton film Kung Fu Panda gitu, pasti tahu ini karakternya Grandmaster Oogway gitu ya. Atau bener ya, Master Grand Oogway atau Grandmaster Oogway. Jadi dia mengutip sebuah kalimat gitu ya. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called the present. Artinya, masa lalu sudah berlalu atau sejarah, masa depan belum pasti atau misteri, namun saat ini adalah anugerah atau hadiah berharga yang harus kita jalani dan hargai sepenuhnya. Jadi, dari quotes ini aku menarik sebuah kalimat gitu ya, tomorrow is a mystery. Masa depan belum pasti. Jadi hidup itu penuh dengan misteri, sehingga kita harus siap untuk menghadapinya. Apalagi kalau misalnya berbicara mengenai risiko finansial tak terduga, kita harus siap menghadapinya dengan asuransi. Jangan nunggu karena teman-teman masih usia muda atau teman-teman masih pelajar gitu ya. Karena masih usia dini, masih belum pas nih kayaknya untuk mendaftar asuransi. Justru di saat seperti ini, yang teman-teman waktu yang tepat untuk mendaftarkan asuransi gitu. Sejak dini teman-teman sudah memitigasi risiko teman-teman, karena risiko itu nggak memandang umur teman-teman, tapi risiko itu menyerang siapa saja, bahkan di usia-usia seperti teman-teman gitu. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk mendengar sosialisasi literasi keuangan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan.